Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Tutor Dedi Zulkarnain Pulungan, SPD, MPD, dan teman-teman mahasiswa UT sekalian. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan beberapa topik penting tentang virus corona atau COVID-19. Infeksi virus corona adalah penyakit yang menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, China. Lokasi kemunculannya pertama kali ini membuat virus corona juga dikenal dengan sebutan Wuhan virus. Selain China, virus corona atau COVID-19 juga menyebar secara cepat ke berbagai negara lainnya seperti Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, bahkan sampai ke Indonesia. Dinamakan virus corona karena permukaan dari virus tersebut berbentuk seperti mahkota atau crown. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan ternak, kucing, unta, ular, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang di pasar hewan. Namun, adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan, China menunjukkan bahwa virus corona dapat ditularkan dari manusia ke manusia lainnya. Virus bisa ditularkan lewat droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk ataupun bersin. Apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata seseorang, berisiko untuk tertular penyakit ini. Meski semua orang dapat terinfeksi oleh virus corona, namun mereka yang lanjut usia, memiliki penyakit kronis, dan memiliki daya tahan tubuh rendah lebih rentan mengalami infeksi ini serta komplikasinya. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dapat menyebabkan pneumonia atau kesulitan bernafas. Walaupun jarang terjadi, penyakit ini bisa berakibat fatal. Gejala corona yang umum dialami adalah seperti demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, flu, hidung berair, bersin-bersin, nyeri tenggorokan, dan sesak nafas. Gejala virus corona dapat bertambah parah secara cepat dan dapat menyebabkan kematian. Virus ini dapat muncul mulai 2 hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Infeksi virus corona umumnya diketahui melalui gejala dan pemeriksaan fisik yang dikeluhkan pasien ke dokter. Setelah itu, dokter akan melakukan sejumlah pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan diagnosis. Pemeriksaan penunjang tersebut antara lain pemeriksaan darah dan fungsi hati. Selain itu, spesimen dari hidung dan tenggorokan pasien pun akan diambil melalui teknik swab. Untuk pemeriksaan radiologi, dapat dilakukan pemeriksaan ronsen dan CT scan pada dada pasien. Sebagian besar pasien akan menunjukkan gambaran kekeruhan di kedua paru-parunya. Pada bulan Maret 2020, terutama pada pemerintah Indonesia telah meningkatkan upaya untuk mengatasi meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. UNICEF sebagai mitra pemerintah dalam menangani COVID-19 mendukung otoritas nasional dan lokal dengan komunikasi risiko untuk memberikan pesan pencegahan kepada masyarakat. Dengan menerapkan protokol kesehatan seperti melakukan tindakan rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama setidaknya 20 detik. Apabila tidak memungkinkan atau tidak tersedia air dan sabun, bersihkan tangan menggunakan pembersih tangan berbahan alkohol. Hindari menyentuh hidung, mata, mulut, terutama bila tangan masih kotor. Hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Tetaplah di rumah bila sedang sakit. Tutup mulut dengan tisu atau dengan menekuk siku saat batuk atau bersin. Memakai masker saat berpergian keluar rumah dan hindari kontak dengan hewan secara langsung. Juga hindari mengkonsumsi daging yang belum matang sempurna dan menjaga nutrisi dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan minum air putih dalam jumlah yang cukup. Maka dengan adanya penerapan protokol kesehatan ini, kasus COVID-19 di Indonesia pada tahun 2021 kini kian menurun. Tapi, walaupun begitu, kita tidak boleh lengah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian yang saya berikan.
Saya Nurmalasari, mahasiswa UT UPBDJ Pangkal Pinang, jurusan Ilmu Administrasi Negara, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.